Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas diskusi 1 untuk persiapan Undip 2026 yang sebentar lagi dilaksanakan ya. Baik tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis kalian, kemudian boleh buku catatannya. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal pertama, apa simpulan bacaan di atas ya. Jadi simpulan yang dimaksud dengan simpulan adalah begini. Jadi hanya beberapa kalimat tapi sudah mencakup semuanya atau sudah mencakup isi teks begitu. Jadi hanya beberapa kalimat atau bahkan ya bisa saja hanya satu kalimat tapi dia sudah mewakili seluruh isi teks. Nah, itu yang namanya simpulan. Baik, kita bahas satu-satu. Di opsi A, untuk mendapat keuntungan dalam waktu yang instan, sektor pertanian sendiri dapat juga menggairahkan pelaku usaha. Nah, ini masuk ke ranah bagian tertentu ya, jadi tidak bisa mewakili isi dari bacaan yang di atas. Karena yang di atas itu yang dibahas mengenai alih fungsi, kemudian alih fungsi ini ya lahannya, kemudian ada apa namanya, karena minimnya keuntungan gitu dari lahan yang ada, terutama di sektor pertanian itu. Jadi di opsi A itu tidak bisa merangkum semuanya atau menyimpulkan bagian-bagian yang ada di teks. Jadi untuk opsi A itu tidak bisa dianggap sebagai jawaban. Kemudian opsi B, bidang pertanian memiliki resiko yang sangat besar karena selalu merugi. Nah, ini juga masuk ke bagian saja, tidak bisa mewakili isi keseluruhan, hanya bagian-bagian tertentu. Kemudian opsi C, keraguan tinggi yang dialami para petani disebabkan harga pasar yang tidak stabil. Nah, ini juga bagian tertentu yang ada di dalam teks. Kemudian opsi D, minimnya keuntungan dari sektor pertanian menyebabkan alih fungsi lahan pertanian makin marak. Nah, ini bisa dijadikan sebagai simpulan ya, karena yang dibahas dari teks tersebut adalah di bagian di kalimat pertama itu mengenai ini ya, penyebab maraknya alih fungsi, yaitu karena sektor pertanian dianggap minim keuntungan dan resikonya memang tinggi ya. Jadi di opsi D ini memunculkan minimnya resikonya, minim keuntungan, kemudian sehingga akan melakukan atau kegiatan-kegiatan untuk mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut begitu ya. Jadi ini dua faktor ini bisa dijadikan atau bisa mewakili bacaan yang ada di teks di atas. Tapi kita lihat di bagian E-nya dulu ya. Sektor pertanian sendiri memang tidak menggairahkan karena harga pasar hasil pertanian tidak stabil. Nah, ini hanya yang dibahas itu mengenai sektor pertaniannya saja. Kemudian hasilnya juga ya. Tapi tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Beda dengan opsi D. Opsi D itu secara ringkas tapi bisa mewakili semuanya ya. Teks ini kalimat ini sebetulnya secara utuh membahas mengenai penyebab maraknya alih fungsi begitu. Jadi kenapa sih akhir-akhir ini alih fungsi itu semakin marak begitu? Yaitu disebabkan atau resikonya karena minimnya keuntungan dari sektor pertanian ya. Jadi untuk nomor 1 yang lebih tepat itu hanya ada di opsi D. Jadi jawabannya D. Minimnya keuntungan dari sektor pertanian menyebabkan alih fungsi lahan pertanian makin marak. Gitu. Kemudian untuk nomor 2, penulisan kata bercetak tebal yang sudah tepat pada bacaan tersebut terdapat pada ini yang tepat ya, atau yang sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan atau sudah baku.
Baik, kita coba lihat di kalimat 1. Kalimat 1 itu yang bercetak tebal terkhusus KH. Nah, itu sudah baku ya. Nah, itu sudah baku. Itu sudah betul dan sudah tepat. Tapi kita lihat di opsi yang lain. Kemudian di kalimat yang ketiga, di opsi B, tidak dipungkiri. Nah, secara kaidah kata dasarnya itu mungkir ya. Mungkir pakai M. Pakai M, bukan P. Jadi bakunya itu bukan dipungkiri, tapi dimungkiri. Jadi untuk opsi B itu salah. Kemudian opsi C di kalimat yang keempat, sektor pertanian sendiri memang kurang menggairahkan untuk pelaku usaha yang ingin mendapat keuntungan dalam waktu instan. Nah, instan ini ya, ada T-nya. Nah, ini masih menggunakan bahasa asing, ya. Belum diadopsi, artinya belum dibakukan secara bahasa Indonesia. Jadi untuk opsi C itu juga salah karena masih penulisannya penulisan bahasa asing. Kemudian opsi D di kalimat yang kelima, berbeda dengan bidang lainnya, pada bidang pertanian memiliki resiko. Nah, resiko. Kata dasarnya itu adalah risiko. Jadi opsi D juga salah, bukan resiko tapi risiko, karena kata risiko itu berasal dari bahasa Inggris, risk, penulisannya RISK ya. Maka ketika diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi tetap ya, risiko, pakainya I bukan E. Kemudian untuk kalimat ketujuh, tidak sedikit juga para petani pelaku usaha sektor pertanian ini merugi dikarenakan. Nah, untuk opsi E di kalimat ketujuh, dikarenakan itu kan konjungsi. Kalau konjungsi itu biasanya tidak bisa digabungkan dengan imbuhan. Biasanya itu tidak bisa digabungkan dengan imbuhan. Harusnya bukan dikarenakan, tapi disebabkan. Jadi untuk konjungsi itu dia tidak berlaku mendapatkan imbuhan. Di kan itu imbuhannya. Di-kan. Nah, ini imbuhan namanya. Di-kan. Nah, untuk konjungsi itu sebetulnya tidak berlaku pengimbuhan. Seharusnya bukan dikarenakan, tapi disebabkan. Ya, itu ya. Jadi untuk nomor 2, jawaban yang paling tepat itu hanya di opsi A ya. Terkhusus itu sudah tepat, terkhusus. Sisanya itu masih salah. Kemudian untuk nomor 3, kalimat 2 dapat disempurnakan dengan cara kalimat kedua. Kita baca dulu. Alih fungsi lahan pertanian sendiri disebabkan karena minimnya pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari sektor pertanian tersebut. Baik, disempurnakan yang dimaksud pertanyaan tersebut mengarah kepada perbaikan penulisannya di kalimat yang kedua. Oke, kita lihat alih fungsi lahan pertanian sendiri disebabkan karena minimnya pendapatan atau keuntungan yang didapat dari sektor pertanian tersebut. Kita lihat opsi A, menambah tanda hubung di antara kata alih fungsi. Alih fungsi ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Biasanya tanda hubung itu bisa juga digunakan untuk kata yang berulang, sedangkan untuk alih fungsi itu bukan kata yang berulang. Kemudian opsi B, mengganti kata karena menjadi oleh. Mana karena? Oke. Alih fungsi lahan pertanian sendiri disebabkan karena, oh iya. Nah, ini disebabkan dan karena itu sebetulnya maknanya sama ya. Jadi itu pemborosan kata. Maka seharusnya karena itu diganti oleh, disebabkan oleh minimnya. Tapi kita cek yang lain dulu ya. Kalau misalnya ada yang lebih tepat, tapi sebetulnya di B itu sudah tepat ya. Kita lihat yang lain. Untuk opsi C, menghilangkan kata dari. Opsi C, menghilangkan kata dari. Keuntungan yang didapat dari sektor itu sudah betul ya. Itu keterangan dari sektor pertanian tersebut itu sudah betul. Kemudian mengganti kata disebabkan menjadi, oh itu tidak bisa ya, karena
Untuk imbuhan itu tidak bisa disatukan di kata hubung atau konjungsi karena ya. Jadi itu sudah betul. Kemudian yang E membuang kata lahan. Alih fungsi lahan ini itu juga sudah betul ya. Kalau misalnya dihilangkan nanti maknanya akan berbeda. Alih fungsi pertanian ya. Nanti konsepnya itu lebih umum. Kalau itu kan lebih ke lahannya. Kalau misal ke umum nanti bisa dari bibit dan sebagainya ya. Jadi untuk opsi E itu sudah betul, tidak usah dibuang. Jadi untuk jawaban nomor 3 yang lebih tepat itu adalah B, mengganti kata karena menjadi oleh. Karena disebabkan itu maknanya sama, cuman mungkin perbedaan ininya saja ya. Untuk karena itu lebih menjurus ke konjungsi. Begitu ya. Kemudian nomor 4, gagasan utama bacaan di atas. Oke. Untuk mencari gagasan utama, kita perlu mencari kalimat utamanya dulu ya. Biasanya kalimat utama itu dia bersifat umum dan ada di awal atau ada di akhir sebuah paragraf gitu. Nah, biasanya di awal atau di akhir kalimat utamanya, tergantung bentuk paragrafnya ya, bisa deduktif atau induktif. Tapi kalau misal kita lihat di bacaan ini sepertinya ini deduktifnya ada di awal, ada di kalimat yang ke-1 ini. Nah, kalimat yang ke-1 ini masuknya ke kalimat utama. Kenapa saya menyimpulkan itu? Karena di kalimat yang terakhir, di kalimat ke-7, tidak sedikit juga para petani. Nah, ini masuknya ke penjelasan ya. Penjelasan, bukan penggambaran secara umum. Jadi yang namanya gagasan utama itu dia harus umum begitu. Jadi dia nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi keberadaan gagasan utama itu adanya di kalimat utama. Ya, karena kalimat utamanya di kalimat 1, berarti kita fokusnya ke sini ya. Ini nih, alih fungsi lahan memang kian marak. Nah, kita fokusnya ke sini begitu. Oke, kita bedah dulu di opsi A ya. Makin maraknya alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Nah, ini sudah mendekati. Tapi kita lihat di opsi yang lainnya. Karena di opsi A ini sudah membahas makin maraknya, memang kian maraknya terjadi di Indonesia terkhusus alih fungsi pertanian. Nah, karena yang dibahas itu adalah maraknya alih fungsi pertanian di Indonesia. Kalau di sini minimnya pendapatan, nah ini ada di penjelasannya. Karena setelah alih fungsi kemudian membahas mengenai pendapatan yang minim begitu dari sektor pertanian. Kemudian yang opsi C, sektor pertanian memang kurang menggairahkan, ini juga ada di penjelasan. Jadi ini tidak masuk ke ranah gagasan utama. Kemudian keinginan petani mendapat keuntungan, ini juga sama ya. Ini penjelasan dari di kalimat utama itu. Kemudian sektor pertanian sangat minim di Indonesia ini juga ya, sektor pertanian. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi A ya. Karena kalimat utamanya yang dibahas itu mengenai maraknya alih fungsi lahan pertanian yang ada di Indonesia begitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Yang merupakan kalimat non formal. Oke, siap. Non formal, balik lagi ya. Jadi kita nggak mengenai kaidah-kaidah bahasa. Non formal itu bisa juga kalimat yang tidak efektif, bisa juga kata yang tidak baku dalam kalimat itu, atau bisa juga dalam kalimatnya diksinya itu tidak tepat begitu. Gitu ya. Nanti tergantung konteks kalimatnya begitu. Kalau misal di dalam kalimat itu menemukan kata yang tidak baku, itu bisa jadi nanti termasuknya kalimat non formal. Atau misalnya isinya tentang surat dan sebagainya. Nah, yang dimaksud non formal itu ya bahasa-bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari. Karena bacaannya tentang teknologi, berarti tidak mungkin tentang surat kan. Maka kita fokus ke pembentukan kata baku dan tidak baku. Atau juga bisa dengan korelasi, misalnya kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, itu juga bisa. Atau kata yang satu dengan kata yang lain itu tidak
sinkron misalnya. Oh, itu juga bisa dikatakan kalimat non formal. Kita bedah dulu ya. Untuk kalimat 5 kita baca kalimat 5. Dengan demikian, wujud peradaban yang diuraikan oleh Alvin Toffler sebagian telah dapat dilihat kenyataannya. Kemudian kalimat 6, Toffler menguraikan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia terbagi dalam 3 gelombang. 7. Gelombang pertama, rentang tahun 800 sebelum Masehi, 8000 sebelum Masehi sampai 1700. Kemudian kalimat ke-8, pada tahapan ini kehidupan manusia ditandai oleh peradaban agraris dan pemanfaatan energi yang terbaru. Kemudian kalimat 9, gelombang kedua berlangsung antara 1700 hingga 1970-an yang dimulai munculnya revolusi industri. Nah ini ya. Jadi itu kalimat 5, 6, 7, 8 sebetulnya hampir ini ya satu sama lain itu. Nah itu. Jadi kalau misal dilihat dari strukturnya ada nih yang saya lihat itu di kalimat yang ke-9, gelombang kedua berlangsung antara, bukan antara. Kalau antara itu berarti dia posisinya pertengahan ya. Maksudnya posisi tengah-tengah. Sedangkan ini dimulai awal. Bisa menggunakan dari tahun 1700 hingga, hingga seharusnya seperti itu. Atau misalnya menggunakan kata antara, kalau misal menggunakan antara berarti harusnya dan ya, antara tahun 1700 dan 1970 yang dimulai muncul revolusi industri. Nah selain itu di frasa dimulai munculnya itu kurang preposisi ya penyambungnya. Seharusnya dimulai dengan munculnya, harusnya ada kata depannya dengan. Kemudian yang lebih tepat itu menggunakan kata dari. Gelombang kedua berlangsung dari bukan antara. Kalau antara itu nanti condongnya ke tengah-tengah begitu. Karena ini dimulai gelombang, karena ini beda fase. Yang pertama tadi sudah dibahas mengenai gelombang yang pertama. Nah, gelombang pertama sudah jelas nih, gelombang pertama terentang dari, nah itu kan. Nah, sedangkan gelombang 2 antara. Padahal kan gelombang 2 itu kan dimulai lagi kan. Berarti harusnya diawali dengan dari bukan antara. Nih. Jadi penulisan ininya harusnya dari bukan antara. Dari tahun, karena ini fasenya sudah berbeda ya, bukan bahas mengenai gelombang pertama lagi. Kemudian hingga dari tahun 1700 hingga 1970-an yang dimulai dengan, harusnya ada preposisi dengan. Jadi untuk nomor 5 jawaban yang paling tepat itu yang kalimatnya non formal, itu ada di kalimat nomor 9. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 6, kata hubung yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang. Bagian rumpang ini ada di sini ya. Bagian rumpang ini. Bagian titik-titik. Titik-titik gelombang ketiga mulai muncul ditandai dengan kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan pengolahan data. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat untuk kata yang rumpang di bagian itu kita hubung-hubungkan dulu ya. Biasanya kalau misal ada bagian rumpang itu kita coba hubungkan. Nah, kalau misalnya agak kesulitan ketika menghubungkan bisa juga dengan mencocokkan dengan kalimat yang setelahnya gitu. Titik-titik gelombang ketiga. Pada tahap ini gelombang ketiga kira-kira bagaimana? Nah, itu beda ya. Jadi pada tahap ini gelombang pada tahap ini, nah itu sama-sama ini maknai sebagai fase. Dengan demikian gelombang ketiga. Nah, ini masuk kesimpulannya. Sedangkan di kalimat yang ke-10 itu masih ada penjelasan begitu. Bukan menyimpulkan gelombang 1 dan gelombang 2 bukan. Jadi meneruskan transisi begitu. Oleh sebab itu juga maknanya mengarahkan ke penguatan atau bisa juga simpulan. Jadi itu juga tidak atau kurang tepat. Selanjutnya
Nah, ini ya, jadi fase transisi. Jadi di kalimat ke-10 itu sebetulnya transisi dari kalimat sebelumnya, menjelaskan gelombang selanjutnya, begitu dari gelombang-gelombang sebelumnya. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, kemudian kalimat ke-10 dijelaskan gelombang ketiga. Selanjutnya gelombang tiganya itu. Jadi masih ada kelanjutan. Kalau makanya gelombang ketiga, nah ini juga tidak tepat. Jadi untuk konjungsi yang tepat itu menggunakan kata selanjutnya. Selanjutnya nomor 7, kalimat mana yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 10. Kita sebelumnya sudah membahas ya mengenai kalimat inti, ada di soal-soal sebelumnya. Kalimat inti itu fokusnya ke subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Subjek itu pelakunya, kemudian predikatnya bisa kata kerja, bisa juga kata sifat. Kalau misalnya di sana tidak ada kata kerja, bisa juga menggunakan kata sifat. Nah ini ya, jadi untuk kalimat inti kita fokus ke subjek dan predikat. Oke, kita baca di kalimat yang ke-10. Selanjutnya itu konjungsi. Nah itu tidak masuk ya, tidak masuk ke ranah subjek atau predikat. Gelombang ketiga mulai muncul yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi informasi. Nah, subjeknya itu adalah gelombang ketiga. Nah, karena yang dibahas itu ya tentang gelombang ketiga. Gelombang ketiganya ngapain begitu kan? Mulai muncul. Ini predikat. Mulai muncul. Nah itu sudah itu masuk kategori kalimat inti. Gelombang ketiga mulai muncul, itu predikat. Jadi sudah ada ya subjeknya sudah ada, subjeknya ini ya gelombang ketiga, karena yang dibahas itu ya gelombang ketiga. Gelombang ketiganya apa? Ya mulai muncul yang ditandai dengan kemajuan, dan itu adalah keterangan, penguatan gitu ya. Munculnya itu ditandai dengan apa? Yaitu tadi kemajuan teknologi dan sebagainya. Itu masuknya ke keterangan. Coba kita sesuaikan di opsinya. Opsi A, gelombang ketiga mulai oke, gelombang ketiga ditandai kemajuan teknologi oke. Ketiga muncul dan ditandai, gelombang ketiga ditandai, gelombang ketiga muncul. Nah, jadi yang lebih tepat itu adanya di opsi A. Nah, opsi B itu hanya ada subjek, kemudian itunya ini apa namanya, keterangannya dimunculkan, karena kita fokusnya ke kalimat inti saja. Jadi yang penting ada subjek dan predikat. Untuk apa namanya, keterangannya tidak usah ya. Di opsi B itu ada keterangannya. Kemudian opsi C itu juga ya, ketiga muncul dan ditandai. Nah, ini juga tidak masuk ya, karena nanti yang ketiga, yang bagian C itu tidak sesuai dengan konteksnya, konteks kalimatnya. Kemudian gelombang 3 ditandai itu juga karena predikatnya itu mulai muncul, bukan ditandai. Ditandai itu hanya sebagai keterangan saja begitu ya. Kemudian opsi E, gelombang ketiga muncul ditandai, ini juga sama. Lanjut. Kemudian untuk nomor 8, pilihan kata yang kurang tepat ya, diksi, pilihan kata atau diksi. Kadang dalam wacana itu akan munculkan kata-kata yang tidak tepat ya. Tujuannya memang untuk biar kalian atau orang yang mengerjakan soalnya bisa menganalisis dengan baik. Baik, kita langsung ke opsi saja ya. Kalimat 1, gagasan swajar atau mengajar diri. Swajar atau mengajar diri sendiri mungkin selama ini dianggap sebuah khayalan, terlalu indah untuk terwujud. Oke, kalimat yang kedua, namun sekarang justru semua orang
harus menggantungkan pada kecakapan siswa ajarnya tanpa menunggu kehadiran guru. Oke. Tiap orang 5 tiap orang harus kasmaran belajar. Kalimat 9, pendidik masih dibebani lapor yang sama seolah-olah berada pada situasi normal. 12, kehidupan baru perlu pemikiran baru. Kehidupan baru perlu pemikiran baru, bukan? Nah, kalau dilihat dari kalimatnya, dari strukturnya, di kalimat ke-12 sudah sesuai ya kali ini untuk pilihan katanya. Kemudian 9 juga sudah sesuai di kalimat 9, ya. Tidak perlu ada perubahan begitu. Untuk kalimat 5, tiap orang harus kasmaran, ini juga sudah betul ya, kasmaran ditandai dengan 5 itu sebagai ini saja penegas ya. Tegas. Kemudian di kalimat kedua, namun sekarang justru semua orang harus menggantungkan pada, nah ini ya. Kalau dilihat dari strukturnya, namun itu sebagai konjungsinya, itu keterangan. Sekarang justru semua orang, sekarang itu keterangannya. Semua orang harus, nah ini nih, harus menggantungkan. Menggantungkan apa? Karena kata menggantungkan itu termasuk kata kerja aktif transitif. Jadi harus membutuhkan objek. Karena di sininya pada percakapan itu keterangan. Nah, setelah menggantungkan harusnya di sini objeknya. Misalnya semua orang harus menggantungkan nasib misalnya. Kemudian nasibnya pada percakapan misalnya, atau menggantungkan kemampuannya mungkin ya. Jadi harus ada menggantungkan apa begitu. Sedangkan di kalimat yang ini itu tidak ada menggantungkannya. Ya, jadi ini penggunaan kata menggantungkan itu tidak tepat. Ya, seharusnya menggunakan kata bergantung. Ya. Jadi untuk menasal mennya itu harus setelahnya itu harus dimunculkan objeknya. Kalau misalnya di sininya pada percakapan itu keterangan, maka predikatnya itu harusnya diganti menggunakan imbuhan ber. Harus bergantung pada percakapan siswa ajarnya. Nah, begitu ya. Karena di sininya keterangan, maka kata menggantungkannya itu diganti bergantung. Seperti itu. Kecuali misalnya setelah kata menggantungkannya ada objek, nah itu sudah betul. Tapi karena di sininya keterangan, nih pada percakapan ini kan keterangan, nah jadi menggantungkannya diganti kata bergantung. Jadi opsi yang paling tepat, karena ada kalimat yang kurang tepat, nah, maka ada di opsi B atau kalimat yang kedua. Begitu ya. Nomor 9, manakah kalimat berikut yang merupakan perbaikan dari kalimat 7? Kalimat 7 mana? Tetapi yang patut dikritisi ialah tetap diteruskannya sejumlah praktik pembelajaran. Persis seperti masa normal sebelumnya. Nah ini untuk kalimat 9, sepertinya kita fokus ke ininya. Ke ini konjungsinya, tetapi. Tetapi itu fungsinya sebagai intra. Intra itu biasanya di dalam kalimat, bukan transisi, atau antar, bukan antar kalimat. Jadi kalau misalnya untuk antar kalimat bisa menggunakan akan tetapi begitu, akan tetapi, akan tetapi. Nah itu antar. Kalau tetapinya saja itu intra, dia harusnya berada di tengah-tengah gitu. Jadi kemungkinan besar. Nah, yang kurang tepat itu dalam perbaikannya hanya ada di konjungsi ini ya. Nah, selain akan tetapi, antar juga bisa menggunakan kata namun ya. Tetapi, namun, nah itu antar. Kalau misal tetapi itu intra kalimat. Dia posisinya ada di dalam
kalimat. Misalnya yang patut dikritisi ialah tetapi, nah itu ya posisinya ada di tengah-tengah kalimat. Nah ini sudah ditemukan ya, mana yang harus diperbaiki. Kita lihat di opsi A. Akan tetapi, nah ini sudah betul ya perbaikannya, akan tetapi yang patut dikritisi yakni, nah ini nih yakni dikritisi ialah ini sebenarnya sudah betul ya, jadi tidak usah diganti, sedangkan di sini diganti ya, padahal konjungsinya sudah betul, tapi ada penggantian kata yakni ya. Kita harus betul-betul teliti ya ketika mengerjakan soal-soal seperti ini. Kemudian sedangkan itu juga posisinya dia ada di setara, biasanya intra, ada di dalam kalimat, bukan sebagai antar ya. Kemudian namun sudah betul, yang sangat patut dikritisi, yang sangat patut ini masuknya ke, nah nanti tidak efektif ya, yang sangat harusnya pilih salah satu saja yang patut, sangatnya dihilangkan. Sayang sekali ya, jadi di opsi ini kurang tepat untuk perbaikan begitu cara strukturnya. Kemudian tetapi. Nah ini juga udah kurang ini ya, sudah kelihatan dikritisi yakni. Kemudian opsi E, nah ini sudah betul, namun yang patut dikritisi ialah tetap diteruskan sebelah praktik. Nah ini hanya perubahan pada konjungsi saja ya, karena ini posisinya antar kalimat ya, maka bisa menggunakan akan tetapi, bisa juga menggunakan kata namun. Untuk tetapi itu biasanya ada di intra kalimat. Jadi jawaban yang paling tepat itu untuk perbaikan kalimat ke-7, konjungsinya diganti namun, ada di opsi E. Kemudian nomor 10, penggunaan tanda baca yang salah. Tanda baca yang salah di kalimat yang ke-12. Coba kita lihat. Kehidupan baru perlu pemikiran baru, bukan tanda seru. Ini ya tanda baca. Bisa dari tanda koma, kemudian tanda seru, itu masuknya ke ranah tanda baca. Nah, untuk kalimat yang ke-12 ini sudah betul ya tanda bacanya. Kehidupan baru perlu pemikiran baru, koma, bukan. Nah, itu mempertegas. Bisa menggunakan titik, bisa juga menggunakan tanda seru, itu sudah tepat. Kemudian kalimat yang ke-11. Bukankah sangat membantu pendidik sekaligus mudah jika staf administrasi turut sit-in atau masuk ke kelas maya untuk mengamati proses belajar mengajar yang terjadi, sehingga, nah ini ada kata, ini tanda baca ya, tanda baca koma, sehingga tidak perlu lagi menunggu laporan. Nah ini sehingga itu masuk ke konjungsi intra ya, sebagai penegas intra kalimat. Jadi seharusnya tanda baca koma ini tidak usah dimasukkan ya, tidak boleh dimunculkan karena posisinya sebagai intra, maka sebetulnya tidak seharusnya diletakkan sebelum konjungsi ya, begitu, dan seharusnya tidak dimunculkan juga begitu, karena kalau misal dimunculkan biasanya dalam bentuk pemerincian. Kalau untuk intra biasanya intra kalimat, karena posisinya ada di tengah. Tapi kita lihat dulu di opsi C-nya. Opsi C, staf administrasi menunggu laporan pembelajaran dari kelasnya, itu tidak ada tanda baca ya, sudah betul. Di ayat kelas maya titik sudah betul. 9, pendidik masih dibebani laporan yang sama, seolah-olah, nah ini juga seolah-olah berada pada situasi normalnya, ini sudah betul ya, ini masuk ke kompleks ya. Pendidik masih dibebani laporan yang sama, seolah-olah, nah itu kompleks, kalimat kompleks begitu. Itu sudah betul penggunaan tanda komanya. Pendidik masih dibebani laporan yang sama, koma, karena nanti pembahasannya melanjutkan. Kemudian bagian E, di tengah wabah ini, misalnya, nah ini
perlu digarisbesari ini ya. Jadi ini keterangan, biasanya setelah keterangan itu bukan diakhiri ya, biasanya ditandai dengan tanda koma. Kemudian misalnya nah itu sebagai intonasi ya, jadi harus ada tanda koma agar ada jeda begitu, tidak asal membaca. Misalnya benar-benar gitu, ya, tidak ya. Jadi harus ada jedanya. Misalnya, nah ini juga perlu adanya koma. Proses administrasi pendidik bekerja masih sama seperti waktu itu. Jadi yang paling terlihat yaitu ada di opsi B, di kalimat yang ke-11 ya. Seharusnya tanda komanya tidak dimunculkan sebelum kata sehingga itu ya, karena itu masuknya ke intra kalimat. Kemudian nomor 11, kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat. Oke, berarti ini ya, kalimat berikut perlu dimasukkan dalam bacaan tersebut. Swa ajar juga mungkin dianggap hanya diperlukan daerah terpencil yang kurang guru. Oke. Ini seharusnya ditempatkannya setelah kalimat berapa nih gitu kan ya. Nah, coba kita cek dulu di kalimat 1. Gagasan swa ajar atau mengajar diri sendiri mungkin selama ini dianggap sebuah khayalan terlalu indah untuk terwujudnya. Kemudian swa ajar juga, nah ini bisa ya, karena ini swa ajar juga, karena masih pembahasan swa ajar, ada kata juga sebagai mempertegas kalimat sebelumnya. Swa ajar juga mungkin dianggap hanya diperlukan daerah terpencil yang kurang guru. Ya, kemudian lanjut di nomor 2. Namun sekarang justru semua orang harus menggandeng. Nah ini ya, betul nih, udah sesuai ada di kalimat 1. Kalau misalnya setelah kalimat 2 nanti pembahasan konteksnya sudah berbeda. Kemudian kalimat setelah kalimat ketiga, coba lihat, tiap orang tidak dapat menunggu ketersediaan. Nah ini juga sudah beda lagi ya pembahasannya. Kemudian 4 juga sudah beda lagi. Nah apalagi yang kelima. Jadi yang lebih tepat itu ada di setelah kalimat yang pertama, karena konteksnya masih sama pembahasannya ya, swa ajar gitu. Nah kalimat ini kan ada kata juga sebagai penentu. Kemudian nomor 12, kata yang harus dihilangkan pada kalimat 2 adalah kalimat 2 dihapus. Nah, kata yang harus dihilangkan pada kalimat kedua ada kata justru, semua, pada, tanpa, kehadiran. Nomor 12. Namun, sekarang justru semua orang harus menggantungkan pada kecakapan swa ajarnya. Namun itu sudah menunjukkan pertentangannya. Sekarang justru, nah itu ya. Justru itu juga memaknai sebagai pertentangan juga. Jadi namun dengan justru itu sama. Ya, jadi itu masuk ke pemborosan atau pleonasme ya kalau misalnya di gaya bahasa itu. Kalau dalam konteks ini pemborosan kalimatnya tidak efektifnya. Coba kita hilangkan kata justru. Namun sekarang semua orang harus. Namun sekarang semua orang. Kalau misalnya justrunya dimasukkan berarti namunnya harus dihilangkan. Sekarang justru, tapi kan tidak ini ya nantinya. Tidak ada kepertegasan dari kalimat-kalimat sebelumnya, maka kata justru yang harusnya dihilangkan gitu. Kalau misal semua orang, sekarang semua, nah tidak bisa ya. Karena yang dibahas itu ya hal layak begitu, hal umum gitu ya. Jadi semua orang itu masuk pada tadi ya, kita sudah membahas di soal sebelumnya. Tanpa kehadiran ini juga sudah betul. Jadi seharusnya yang dihilangkan itu adalah kata justru ya.
karena maknanya sama dengan namun. Itu ya. Kemudian nomor 13. Bacaan di atas menyampaikan bahwa kita baca terlebih dahulu. Mulut bisa menjadi bagian paling kotor di tubuh kita. Hampir 700 jenis bakteri ada di dalam rongga mulut. Ada berbagai tipe penyakit jantung dengan faktor risiko sendiri-sendiri. Buruknya kebersihan rongga mulut ditenggarai sebagai faktor risiko terkait berbagai kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Para peneliti menemukan keterkaitan antara penyakit jantung koroner dan infeksi di rongga mulut. Dan di atas itu menyampaikan bahwa para peneliti menemukan bahwa penyebab penyakit jantung koroner bermacam-macam. Kemudian para peneliti membuktikan bahwa mulut bisa menjadi bagian dalam beberapa penelitian jumpa. Dalam penelitian ditemukan adanya hubungan antara kondisi buruk pada rongga mulut dan penyakit. Nah ini, jadi maksud dari pertanyaan itu sebetulnya mengarah ke simpulan ya. Jadi nanti simpulan yang disampaikan di teksnya. Nah, nanti teks tersebut bermuara pada hasil temuan di kalimat yang terakhir itu ya. Kalimat terakhir, para peneliti menemukan keterkaitan antara penyakit jantung koroner dan infeksi di rongga mulut. Jadi temuan di kalimat terakhir, nah keterkaitan hubungan antara penyakit koroner dan infeksi kondisi buruk di rongga mulut. Jadi jawaban yang tepat itu, ya bahasanya itu ya tentang penemuan itu. Penemuannya tentang apa begitu ya, itu tadi ya. Penemuan tentang adanya hubungan antara kondisi buruk pada rongga mulut dan penyakit jantung koroner. Nah, itu jadi yang dibahasnya itu, atau bisa jadi dari ini ya, simpulan yang ada di kalimat 5 itu adalah itu yang dibahas adalah penemuannya. Begitu ya. Kemudian nomor 14. Lawan kata infeksi dalam kalimat 5 adalah lawan kata atau antonim ya. Kata abses. Abses itu dalam ilmu kedokteran maknanya sebagai radang ya, radang jaringan tubuh yang memungkinkan timbulnya rongga tempat nanah mengumpul. Jadi itu bukan ya. Jadi karena makna infeksi itu berarti keadaan terkena virus gitu ya, atau kuman. Infeksi itu terkena atau keadaan terkena virus atau kuman. Ya, untuk abses itu tidak sesuai. Nah, untuk jangkitan sebetulnya maknanya sama ya, sinonim dengan infeksi. Karena yang ditanyakan itu adalah lawan kata, maka jangkitan itu juga tidak sesuai. Karena infeksi dengan jangkitan itu sinonim ya, bukan antonim. Nah, sedangkan kata peradangan itu adalah proses menjadi radang ya. Proses kalau secara kaidah bahasa itu proses meradang atau reaksi jaringan tubuh terhadap penyakit. Jadi bukan terjangkit ya. Jadi prosesnya begitu untuk peradangan. Sedangkan untuk kontaminasi itu pencemaran atau bisa juga pengotoran. Jadi itu juga tidak masuk ke infeksi. Nah, untuk satu lagi asepsis. Asepsis itu sebuah keadaan bebas dari kuman. Asepsis netral atau terbebas dari kuman. Nah, sedangkan infeksi itu keadaan terkena. Nah, sedangkan asepsis itu bebas. Nah, itu ya. Jadi lawan kata infeksi itu adalah sepsis. Infeksi keadaan terkena virus atau kuman, sedangkan asepsis keadaan terbebas dari kuman atau virus. Begitu ya.
Untuk 15, selanjutnya nomor 15, kata kebersihan dalam kalimat 4 tidak memiliki keterkaitan makna dengan kalimat. Baik, untuk 15 itu kata kebersihan di kalimat keempat, buruknya kebersihan. Nah, kebersihan, kean ya, itu menunjukkan keadaan, kean, bersih, keadaan bersih, berarti kebersihan berarti keadaannya ya, entah itu tidak bersih atau sebaliknya. Baik, kita kaitkan dengan opsi A dulu ya, kemampuan anak indigo dalam. Nah, kemampuan, kean, mampu itu juga menunjukkan keadaan ya. Kemudian opsi B, kebutuhan dasar manusia terdiri atas. Nah, jadi opsi A ini tidak betul ya, karena sama maknanya kebersihan, itu menunjukkan keadaannya. Kemudian kemampuan juga menunjukkan keadaan ya, sama. Nah, opsi B, kebutuhan ini sebetulnya mengarahnya bukan ke keadaan ya. Kebutuhan dasar manusia terdiri bla bla bla. Nah, ini menunjukkan bukan makna keadaan, tapi sesuatu yang dibutuhkan atau benda ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, bukan keadaan manusianya. Jadi kemungkinan besar yang tidak memiliki keterkaitan itu ada di opsi B, tapi kita lihat di opsi C-nya ya. Ketersediaan barang dan jasa, kean. Nah, ini keannya juga menunjukkan keadaan. Nah, itu juga masuk ke ketersediaan, itu menunjukkan keadaan juga ya, barang dan jasa berkaitan erat dengan permintaan masyarakat. Nah, kekuasaan pun juga sama ya. Kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, ini juga menunjukkan keadaan. Dia hilang kesadaran, ini juga keadaan atau kondisi. Jadi jawaban yang tidak terkait dengan kalimat yang keempat itu hanya ada di opsi B. Kata kebutuhan itu tidak menunjukkan keadaan, melainkan sesuatu yang dibutuhkan atau benda yang dibutuhkan oleh manusia. Nomor 16. Perumpamaan dalam kutipan di atas ditemukan dalam kalimat kecuali pada. Perumpamaan dalam kutipan di atas. Oke. Setiap minggu-minggu terakhir, para mahasiswa yang in the course selalu menghemat pengeluaran seminim mungkin. Kemudian kalimat yang kedua, mereka berupaya agar bisa mengikat pinggang mereka sampai dapat kiriman uang. Mengikat pinggang. Ya. Nah, ini perumpamaan ya, Mances. Mengikat pinggang. Ini maknanya konotatif, tidak secara langsung. Kemudian kadang mereka gali lubang, tutup lubang. Nah, ini juga konotasi ya, makna secara tidak langsung atau konotatif. Kemudian yang keempat, namun disinilah seni hidup yang akan mereka dapatkan. Juga masuk ke majas seni hidup. Pelajaran yang tidak akan mereka dapatkan dari bangsa. Ini juga masuk ya, dimasuk majas. Jadi yang tidak ada atau tidak ditemukannya perumpamaan dalam teks di atas atau bacaan 5 itu hanya ada di ini ya, ada di kalimat yang pertama. Setiap minggu-minggu terakhir, para mahasiswa yang integrasi itu selalu menghemat pengeluaran anak-anak kos. Itu maknanya denotatif atau makna secara langsung, makna sebenarnya begitu. Kemudian untuk nomor 17, kelompok kata orang utan dalam kalimat 2 memiliki pola makna orang tua dalam kalimat 2 memiliki pola makna yang sama. Jadi maknanya itu sama ya. Jadi frasa orang tua itu dibentuk dari pola nomina dan adjektiva, kata benda dan kata sifat ya. Orang itu
kata benda, tua itu kata sifat ya. Karena yang kita bahas itu mengenai pola makna. Berarti kita bisa mengambil dari konsep jenisnya, jenis kata. Ya, jenis kata begitu. Baik, kita ke A dulu. Seminar skripsi. Seminar itu kata benda, skripsi juga kata benda. Jadi itu tidak masuk ya. Seminar itu bisa kegiatan, bisa juga kata benda, bisa juga kata kerja. Jadi dari kondisi ini juga sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai jawaban. Kemudian seni hidup. Seni hidup. Nah, seni ini masuk ke kata benda ya. Bisa juga sebetulnya kata sifat. Hanya saja konsepnya kan seni hidup. Ya. Seni konsep ini ya, sebuah karya begitu. Maka seni yang dimaksud itu masuk ke nomina atau kata benda. Sedangkan hidup itu masuk ke ranahnya kata kerja. Hidup. Ya. Nah, ini juga tidak masuk karena orang tua itu menggunakan kata benda dan kata sifat. Benda, sifat. Sedangkan untuk opsi A dan B, benda dan kata kerja ya. Teknologi komputer. Oke. Teknologi komputer berarti ini masuk ke kata benda ya. Teknologi benda, komputernya juga benda atau nomina. Kemudian pemikiran kontroversial. Pemikiran berarti masuk ke benda karena ada imbuhan pean ya. Mikir itu kata kerja, kemudian dikasih pean, imbuhan pean, jadi berubah, yang awalnya kata kerja berubah menjadi kata benda atau nomina. Kemudian kontroversial itu masuk ke ini ya, jenis kata sifat. Jadi kontroversial sifatnya ya, kata sifat. Nah, ini yang cocok ya, ada kata benda, kemudian kata sifat. Coba opsinya, kegiatan mahasiswa, kegiatan kata kerja, mahasiswa kata benda. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi E ya, karena polanya sama, menunjukkan orang tua sebagai kata benda, orang, benda, tua, sifat, kontroversial juga sifat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi D. Oke, lanjut. Nomor 18. Kata merajai dalam kalimat tua berasosiasi dengan kata. Makna kata asosiasi itu, nah ini ya persekutuan atau yang sama gengnya gitu, yang satu kelompok dengan kata merajai. Merajai berarti dia mendominasi begitu ya. Karena ini kata kerja. Menjadi raja berarti itu proses ya. Proses kan mendominasi. Nah, ini ya. Jadi merajai itu sebetulnya sama dengan mendominasi. Menguasai begitu, bukan memenangi, mempengaruhi, menjadi nomor satu juga bukan ya. Jadi yang satu geng lah atau yang bersekutu atau berasosiasi dengan merajai itu dengan mendominasi. Mendominasi itu ya menguasai begitu atau merajai. Pada nomor 19, saat ini generasi milenial memang sedang merajai tak terkecuali di dunia kerja. Gagasan dalam kutipan di atas dapat diungkap kembali dalam kalimat. Nah, ini ya gagasan di nomor 19. Gagasan dalam kutipan di atas dapat diungkap kembali dalam bentuk kalimat. Nah, untuk saat ini kecuali di dunia kerja, generasi milenial memang sedang merajai kecuali di dunia kerja. Nah, ini tidak sama ya, berarti pertentangan. Kalau di kutipannya itu tidak bertentangan ya, tak terkecuali. Sedangkan di opsi A itu pertentangan. Di dunia kerja saat ini hanya generasi milenial yang ada. Tidak ya. Jadi bukan generasi milenial saja begitu yang ada generasi-generasi yang lain, tapi dalam konteks kutipan di atas itu dari banyaknya generasi yang merajai memang hanya yang sedang merajai itu adalah generasi milenial.
sosial ya. Kemudian opsi C, saat ini generasi milenial memang sedang merajai kecuali di dunia kerja. Itu juga salah ya, karena memang mereka yang sedang dirajai itu ya dunia kerja. Semuanya, hampir semua ya, tanpa terkecuali di dunia kerja. Kemudian opsi D, saat ini sebagaimana juga di dunia kerja, generasi milenial memang sedang merajai. Nah, ini hampir sama. Oke, diungkap kembali ya. Opsi saat ini hanya generasi milenial memang sedang merajai, terkecuali ya ini sama ya, opsi E ini itu sama dengan opsi A. Jadi jawaban yang paling tepat sebagai ini ya, ungkapan kembali dalam kalimatnya ini di opsi D. Saat ini sebagaimana juga di dunia kerja, generasi milenial memang sedang merajai. Jadi kutipan ini dengan opsi D itu maknanya sama ya. 20. Kalimat 5 dan 6 mengandung hubungan 5 dan 6. Kalimat 5, sementara kontribusi generasi X paling banyak, yakni sekitar 69 juta pekerja. Generasi baby boomers menempati posisi terakhir dengan total sekitar 28,7 juta pekerja. Nah, kita langsung ke opsi saja ya, penambahan. Penambahan itu biasanya ada konjungsi dan biasanya dalam satu ini ya, kalimat kompleks. Sedangkan yang dibahas di sini ada dua kalimat begitu dalam konteks yang agak berbeda begitu. Kalau misal penambahan biasanya dia menunjukkan kesetaraan atau kalimat itu kalimat kompleks setara. Ini jadi tidak masuk kandidat jawabannya. Kemudian untuk pemerincian, nah ini pemerincian perinci artinya atau detail. Sementara kontribusi generasi X paling banyak, yakni sekitar 69 juta. Nah ini pemerincian ya, nah, dirinci gitu. Di secara datanya itu ini hubungkan begitu antar kalimat sebuah rincian, pemerincian populasi tenaga kerja ada 69 juta, kemudian baby boomers itu ada 28,7 juta. Tapi kita lihat opsi yang lainnya, percontohan nggak ada hubungannya, nggak ada, karena ya memang nggak ada. Penegasan juga karena memang konteksnya sudah berbeda ya, generasi X dengan generasi baby boomers. Ini juga penegasan tidak, kecuali memang di kalimat yang keenamnya menjelaskan ulang atau mengkonfirmasi ulang dari kalimat 5, tapi ternyata beda konteksnya. Kemudian perluasan juga sudah masih satu konteks harusnya kalau perluasan, sedangkan di kalimat 5 dan 6 ini sudah berbeda, generasi X dan generasi baby. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu hanya ada di pemerincian ya. Generasi X-nya ada berapa gitu sekitar, kemudian generasi baby boomers-nya ada sekitar berapa. Nah, itu pemerincian. Jadi jawaban untuk nomor 20 adalah B. Nah, itu saja untuk pembahasan diskusi bahasa Indonesia di pertemuan 1 ya. Semoga bisa membantu dan menjadi wawasan buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.